Desman 2, Kutai Kartanegara. Saya Nurul Lufiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kontribusi kimia untuk IKN, menyongsong generasi emas dengan udara bersih. Masa depan cerah menuju generasi emas 2045. Dan yang lebih penting lagi, kita akan mengupas masalah yang dihadapi di lokasi ibu kota negara yang baru, yaitu banyaknya debu di sana. Bagaimana ilmu kimia bisa berperan dalam mengatasi masalah ini? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari visi besar generasi emas 2045. Pemerintah kita berkeinginan untuk menciptakan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera pada tahun 2045. Salah satu aspek penting dari visi ini adalah pembangunan IKN yang baru di Kalimantan Timur. Pembangunan ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Namun, dalam perjalanan menuju lokasi IKN, kita mendengar banyak keluhan tentang debu yang berterbaran di sepanjang jalan. Debu ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan. Nah, disinilah ilmu kimia berperan penting. Debu terdiri dari partikel-partikel kecil yang berasal dari berbagai sumber, seperti tanah, konstruksi, dan kendaraan. Ketika debu terhirup, partikel-partikel ini bisa masuk ke paru-paru dan menyebabkan masalah pernapasan, terutama pada anak-anak dan orang tua. Debu mengandung partikel-partikel seperti silika, karbon, dan berbagai oksida logam. Tapi jangan khawatir, ilmu kimia memberikan kita berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah melalui pengembangan bahan-bahan kimia yang dapat mengikat debu dan mengendapkannya. Misalnya, kita bisa menggunakan bahan kimia seperti magnesium klorida atau kalsium klorida yang disemprotkan ke jalanan untuk mengurangi debu yang berterbangan. Bahan-bahan ini bekerja dengan cara menarik kelembaban dari udara dan mengikat partikel-partikel debu sehingga debu tidak mudah terbang. Reaksi ini menunjukkan bagaimana magnesium klorida menyerap air dan mengikat debu, membentuk kompleks hidrat yang lebih berat dan tidak mudah terbang. Dan ada juga teknologi kimia yang digunakan untuk mengembangkan sistem penyaringan udara. Filter udara modern menggunakan bahan seperti karbon aktif dan zeolit yang dapat menangkap partikel-partikel kecil termasuk debu, sehingga udara yang dihirup lebih bersih dan sehat. Tidak hanya itu, ilmu kimia juga membantu dalam memahami dampak jangka panjang dari paparan debu terhadap kesehatan. Melalui studi toksikologi, kita bisa mengetahui bagaimana partikel debu berinteraksi dengan sel-sel tubuh dan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Mari kita bahas lebih lanjut tentang teknologi pembersihan udara yang bisa digunakan di lokasi IKN baru. Salah satu teknologi yang menarik adalah penggunaan tanaman sebagai penyaring alami. Beberapa jenis tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap polutan udara, termasuk debu melalui proses fitoremediasi. Tanaman seperti lidah mertua, sirih gading, dan palem kuning tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga membantu menjaga kualitas udara. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa diambil untuk mengurangi paparan debu. Misalnya, sering-seringlah menyiram jalanan di sekitar rumah atau proyek dengan air untuk menekan debu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan pastikan ventilasi udara di rumah atau tempat kerja baik. Mari kita dukung inovasi dan penelitian di bidang kimia berfokus pada solusi lingkungan dan kesehatan. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat mengejar masa depan yang lebih baik. Buah jeruk, buah semangka, kalau dimakan enak rasanya. Ayo kurangi polusi udara karena membuat panas semakin terasa. Saya Nurul Lufiah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.